Gelassenheit, spiritualitas Anabaptis. Pernahkah saudara mendengar istilah Gelassenheit? Istilah Gelassenheit merujuk pada jiwa dan semangat penyerahan diri kepada kehendak Allah. Gelassenheit berakar dalam tradisi mistik Kristen abad pertengahan. Para mistikus Kristen menganggap Gelassenheit esensial, sangat penting bagi kehidupan kontemplatif. Kadang-kadang mereka menyebutnya kematian mistik, suatu pemasrahan diri sepenuhnya kepada Allah guna mencapai persatuan dengan Allah. Hans Denk, saudara, memaknai Gelassenheit secara aktif. Ia membawa Gelassenheit dari lingkungan hening para mistikus ke dalam pergumulan kaum Anabaptis dalam mengikut Yesus. Pergumulan vivere pericoloso, hidup nyerempet-nyerempet bahaya demi komitmen mengikut Yesus. Hans Denk, saudara, menjadikan Gelassenheit jiwa dan semangat kemuridan. Jika aku berlari dalam kebenaran, kata Denk, yakni jika aku berlari dengan memikul penderitaan, maka lariku tidak akan sia-sia. Denk menandaskan, jika manusia ingin menjadi satu dengan Allah, ia harus memikul apa yang ingin Allah kerjakan di dalam dirinya. Dahsyat sekali pernyataan Hans Denk. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan sejati kecuali kehilangan kehendak diri. Bagi kaum Anabaptis, saudara, Gelassenheit mendefinisikan sikap dan komitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya, kaum Anabaptis sangat menghargai konsep Gelassenheit. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi Gelassenheit? Pertama, saudara, kita menyerahkan diri kepada Allah. Gelassenheit melibatkan penyerahan diri kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah, dengan menyingkirkan kekerasan hati dan kecenderungan diri kita untuk menentang Allah, dan membiarkan Allah bekerja dengan leluasa melalui kehidupan kita. Kedua, kita melepaskan diri dari perkara-perkara duniawi. Kita dipanggil untuk melepaskan kelekatan kita pada apa yang membuat kita menikmati rasa tentram yang palsu. Entah itu materi atau harta benda, entah itu sistem-sistem buatan manusia. Kita juga dipanggil untuk menanggalkan ambisi-ambisi pribadi. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memfokuskan diri pada prioritas-prioritas rohani. Ketiga, kita membuang kekerasan dan sikap manipulatif. Gelassenheit terungkap melalui sikap yang memantangkan kekerasan, memantapkan kesabaran dan kerendahan hati, dan menolak setiap upaya untuk memanipulasi proses dan hasil-hasilnya. Keempat, saudara, kita melatih diri dalam disiplin rohani. Gelassenheit adalah sebuah praktek dan latihan yang terus-menerus dalam menyerahkan pergumulan batin dan tindakan-tindakan lahiriah kita dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kaum Anabaptis awal memandang Gelassenheit esensial, sangat penting bagi kemuridan dan hidup berkomunitas. Gelassenheit telah membentuk etos mereka sebagai komunitas yang tidak mengenal hierarki. Komunitas yang dibangun berdasarkan kesediaan untuk saling menundukkan diri dan saling melayani dengan sepenuh hati. Penyerahan diri ini melampaui spiritualitas individual dan mencakup praktek-praktek etis seperti pasifisme,
kesederhanaan, dan kehidupan berkomunitas. Bagi kita, kaum Anabaptis Menonit masa kini, saudara, Gelassenheit kiranya tetap menjadi motif yang kuat untuk memupuk kerendahan hati dan kesederhanaan, untuk meneguhkan iman pada kedaulatan Allah dan kesediaan untuk menempuh jalan penderitaan dalam ketaatan kepadanya, serta untuk mengembangkan cara hidup yang cinta damai, yang menjadi berkat dan kesaksian di dalam dunia, yang meski telah jatuh ke dalam dosa, namun telah ditebus oleh Kristus. Sekarang saudara, marilah kita merenungkan Wahyu 13 ayat 10. Kita membaca, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, Wahyu 13 berkata-kata tentang masa penganiayaan yang dahsyat yang melanda para pengikut Kristus. Kita melihat gambaran tentang realitas yang dihadapi komunitas Kristen awal di Asia Kecil. Di tengah pencobaan semacam itu, konsep Gelassenheit, penyerahan diri kepada Allah, memberikan kepada kita wawasan yang mendalam tentang bagaimana orang-orang percaya dapat menanggungnya dengan setia. Yang pertama, menerima kedaulatan Allah. Wahyu 13 ayat 10 dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa penawanan dan kematian menyatu dengan kisah penderitaan orang-orang percaya. Pengakuan ini merupakan hal yang mendasar bagi Gelassenheit, yang mengajak kita untuk menyadari kedaulatan Allah atas segala situasi atau keadaan dan menerimanya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Berserah kepada Allah tidak sama dengan menyerah pada keadaan. Berserah kepada Allah mengungkapkan iman pada otoritas dan kebaikan sempurna Allah. Sebagaimana dipahami oleh kaum Anabaptis, mengimani rencana Allah memungkinkan orang-orang percaya untuk tabah menjalani penganiayaan dan kesulitan. Ketabahan yang luar biasa ini, saudara, menekankan bahwa kendati keadaannya mungkin sangat buruk, secara hakiki semuanya berada di bawah kendali Allah. Yang kedua, ketabahan dalam pencobaan. Panggilan untuk tabah dalam ayat ini selaras dengan inti dari Gelassenheit. Dalam menghadapi penderitaan, ketabahan tidak sama dengan sekadar menunggu secara pasif. Ketabahan adalah komitmen yang aktif dan teguh untuk setia. Berserah kepada Allah membuat orang-orang percaya berani memikul kesulitan, karena mengimani bahwa Allah menyertai mereka, bahkan di saat-saat yang paling berat sekalipun. Dalam spiritualitas Anabaptis, saudara, ini merupakan perspektif yang sangat mendasar. Banyak orang Anabaptis mengalami penangkapan, interogasi, pengusiran, bahkan penganiayaan karena keyakinan iman mereka. Komitmen mereka terhadap Gelassenheit mendorong mereka untuk memikul pencobaan dengan iman yang teguh. Mereka percaya bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Mereka percaya bahwa Allah bekerja bahkan dalam keadaan-keadaan yang paling sukar. Yang ketiga, kesetiaan sebagai tanggapan iman. Bagian kedua dari Wahyu 13 ayat 10, saudara, berkata-kata tentang perlunya kesetiaan di pihak umat Allah. Gelassenheit selaras sempurna dengan panggilan untuk tetap setia di tengah pencobaan. Berserah kepada Allah, berjalan seiring dengan komitmen aktif untuk menjalani iman. Dengan menunjukkan kasih dan melaksanakan ajaran-ajaran Kristus,
bahkan ketika tindakan-tindakan tersebut dapat mendatangkan kesulitan atau penganiayaan. Bagi kaum Anabaptis, saudara, kesetiaan seringkali terwujud dalam kehidupan komunitas yang saling mendukung, melibatkan diri dalam upaya-upaya mewujudkan perdamaian, dan mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah berupa kasih, kebenaran, dan keadilan. Berserah kepada Allah mendorong kita untuk tetap berakar dalam komitmen kepada Kristus dan panggilan untuk hidup sebagai duta-duta kasih-Nya, bahkan ketika itu bermuara pada penolakan, konflik, bahkan penganiayaan. Saudara, kita sudah merenungkan gelasan haid berdasarkan Wahyu 13 ayat 10. Kita dipanggil untuk merangkul dua aspek dari penyerahan diri kepada Allah. Pertama, mengimani dan menerima kedaulatan Allah. Dan kedua, berkomitmen untuk tabah dengan segenap kesetiaan dan kesabaran. Dalam konteks sekarang ini, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita didorong untuk menyerahkan semua aspek kehidupan kita kepada Allah dengan mengimani maksud dan rencananya, wabil khusus ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang dapat mendatangkan kesusahan bahkan penderitaan kepada kita. Gelasan haid mengilhami kita untuk menanggapinya dengan indah, yakni tetap teguh dalam komitmen kepada Kristus dan ajaran-ajarannya. Semoga kita memperoleh kekuatan dari janji bahwa penyerahan diri kita kepada Allah tidak sia-sia. Sama seperti orang-orang Kristen awal menemukan pengharapan di tengah pencobaan, biarlah kita juga dapat mewujudkan gelasan haid. Semoga kita dimampukan untuk setia, sabar, tabah dalam menempuh jalan kemuridan kita. Mari kita menghidupi gelasan haid dengan setia. Terpujilah Allah.